Naik kapal selam sambil makan nanas. Yang jawab salam saya doakan utang-utangnya lunas. Banyak utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mari sama-sama Bapak Ibu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk. Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadratil afadil sadatil ulama wal masyayikh wal asatid al a'izzah wal ajillah hafidhakumullah. Yang mulia dan yang kami muliakan, para alim ulama, para guru, tuan guru, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat, terkhusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurus Salam Kemhan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Al-Mukarram Bapak Haji Dedi dan wakilnya Pak Haji Jack Ki Agus Ja'far beserta seluruh jajaran dan ibu bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya kepada bapak ibu sekalian. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita akan memperingati Nuzulul Quran, di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci ini, bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan kita semangat memperingati ini, kita masuk dalam sebuah ayat, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, termasuk di dalamnya adalah syiar Al-Quran. Jadi Bapak Ibu duduk di sini memperingati turunnya Al-Quran, bagian daripada mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu datangnya dari ketakwaan hati. Artinya orang yang mengagungkan syiar Allah, menghormati Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, menyiarkan Al-Quran, sehingga orang-orang yang tidak bisa baca tulis Al-Quran menjadi semangat belajar Al-Quran, fa innaha min taqwal qulub. Itu datangnya dari ketakwaan hati. Artinya orang yang menyiarkannya ini orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Maka saya tanya, ini acaranya gimana? Seperti biasa Ustadz? Ya nggak apa-apa, yang penting ada. Saya kira acaranya besar gitu. Jadi dikasih waktu sampai jam berapa ini Pak Haji? Jam 1. Kalau udah oho-oho selesai ya. Karena setan ini nggak suka dengan kebaikan. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu mengalir di aliran darah manusia, mengalir ke pantat, baru duduk 2 menit berasa udah 2 jam. Betul nggak Pak Haji? Baru baca Quran 2 ayat berasa udah 30 juz. Baru infak 2000 berasa 2 miliar. Baru infak 1 sak semen ke masjid berasa ini masjid yang bangun saya semua. Itu kayaknya setan itu.
Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu mengalir di aliran darah manusia, mengalir ke mata. Baru ngaji 2 menit, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Mengalir ke tangan, di depannya ada makanan, ngopepang teh comot, nggak fokus dengerin taklim. Khotib khutbah kelamaan, di belakang pura-pura batuk, jangan-jangan setan. Darahnya ngalir ke sini. Ya Allah karim. Jadi saya nggak usah lama-lama, paling 1 jam aja ya, kelamaannya. Ini kita menyiarkan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, guru kami Dr. Ahsin Sakho Muhammad pernah mengatakan begini, kalau sudah urusan Quran, jadi marbotnya pun saya mau, kata beliau. Jadi tukang sapunya pun saya mau. Saya pikir-pikir, bukan marbotnya, bukan tukang sapunya, tetapi materi yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yaitu Al-Quran. Kenapa Bu? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Sepakat Pak ya? Al-Quran adalah kalamullah. Itu dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa fadlu kalamillah ala sairil kalam kafadlillahi ala sairi khalqi. Keutamaan, kemuliaan kalamullah Al-Quran dibanding kalam-kalam yang lain, ungkapan-ungkapan yang lain, kata-kata yang lain, itu kafadlillahi ala sairi khalqi, seperti keutamaan Allah itu sendiri dibanding seluruh makhluknya. Kira-kira ada bandingannya nggak Pak? Allah makhluk, itu ibarat Quran dengan seluruh kata-kata, ungkapan, kalam selain Quran. Kafadlillahi ala sairi khalqi, seperti keutamaan Allah itu sendiri dibanding seluruh makhluknya, nggak ada bandingannya. Karena itu Imam Nawawi dalam karyanya At-Tibyan fi adab hamalatil Quran mengatakan, nggak ada zikir paling utama, nggak ada wiridan paling utama selain tilawah Al-Quran. Ustadz, bukankah ada hadis tuh, afdalul dzikri la ilaha illallah, seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Bagaimana itu? Dijawab sama beliau, betul, la ilaha illallah bagian daripada zikir yang paling utama, tetapi itu lafaz, itu kata-kata, kalimat ada di dalam Quran. Begitupun tasbih subhanallah ada di dalam Quran, alhamdulillah pun ada di dalam Quran, Allahu Akbar ada di dalam Quran. Maka dalam hadis dipertegas oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalam ilallahi arba'un, ahabbul kalam ba'dal Quran ilallahi arba'un. Ungkapan, kata-kata, kalam yang paling disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Al-Quran. Setelah Al-Quran Pak, arba'un, ada 4. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta, enggak masalah, enggak berdosa kita mau mulainya dari mana saja. Pertama, subhanallah. Kedua, alhamdulillah. Ketiga, Allahu Akbar. Keempat, la ilaha illallah. Mau mulainya dari la ilaha illallah dulu silahkan. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Ini 4 ungkapan, 4 wirid, 4 zikir yang paling disukai oleh Allah, paling utama, paling disukai, dicintai oleh Allah setelah Al-Quran. Jadi Bapak kalau tidak sempat baca Quran sehari 10 juz, perbanyak zikir-zikir yang tadi minimal 100 kali setiap hari. Apalagi dalam hadis dikatakan, man qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ditumbuhkan baginya 1 pohonan di surga. 1 kali ditumbuhkan 1 pohonan di surga. 2 kali 2 pohon di surga. 3 kali 3 pohon di surga. 1000 kali Bapak punya utan di surga. Pertinyiinnya, kata tukul, pertinyiinnya. Tukul masih ada tukul. Pertanyaannya, surga udah ada apa belum? Sudah ada, Bapak tahu dari mana? Belum mati.
Surga sudah ada Pak ya, cuma belum sempurna. Siapa yang menyempurnakan? Ya Bapak ini. Bapak duduk di sini, Ibu semangat baca Quran, semangat qiyamul lail, sesungguhnya sedang membangun kafling rumahnya sendiri di surga. Jadi surga sudah ada, cuma belum sempurna. Siapa yang menyempurnakan? Manusia tuh. Begitupun neraka sudah ada, cuma belum sempurna. Siapa yang menyempurnakan? Tuh yang joget-joget, yang mengumbar aurat di depan yang buka mahramnya, tuh yang naon, judi, zina dan seterusnya. Dia sesungguhnya sedang membangun kafling rumahnya sendiri di neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kita mah jangan sampai masuk neraka Pak ya. 1 detik gosong. Kalau bisa masuk surga, harus masuk surga. Tiap hari dengar surga, kalau bisa masuk surga. Jangan sampai masuk neraka. 1 detik gosong. Kalau bisa habis sholat jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir, jangan. Allahumma antas salam dulu Pak Haji. Minta selamat, ya Allah selamatkan saya, keluarga saya, seluruh jamaah saya, masyarakat saya misalnya. Bukan bahasa Arab, bukan tuh. Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir. Bahasa mana Pak Haji? Garut ya teman. Kayak orang selesai tawaf itu sepet ininya apa namanya, mulutnya. Orang biasa ngerokok kan begitu, rokok dengan santainya. Samsu lagi rokoknya, dikejar sama askar. Bapak haram, haji haram. Ternyata si askarnya pengen rokok Samsu. Duh sayang, kata kiainya, setengah lagi dibuang. Dikeluarin, wa nikmatun ududuhu, badannya tuh garam filter komodai puji Samsu. Itu kira-kira bahasa mana itu? Itu bukan bahasa Arab juga. Kata askarnya syukron. Ternyata pengen Samsu dia. Nggak tahu Bapak udah hatam berapa juz nih sampai hari ke-17 ini? Udah ribuan kali Ustaz baca kulhu 3 kali. Itu orang males itu. Mohon maaf, Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i ketika memasuki bulan Ramadan ini hatam 60 kali di dalam sholat. Sesibuk apa beliau Pak? Yakhtimul Quran sittina khatmatan fi shalah. Itu Imam Asy-Syafi'i menghatamkan Al-Quran 60 kali di dalam sholat selama 30 hari. Jadi satu harinya 2 kali hatam. Jangan tanya bagaimana bacanya, itu wali keramat. Orang kalau sudah hafal Quran di usia 7 tahun, mendarah daging, itu selesai 7 jam Pak dalam satu hari. Jadi rasional, sehari 2 kali. Tapi kalau Bapak nggak pernah menghafal Quran sama sekali, aneh gitu. Sama kayak Bapak bawa motor RX King, nih motornya rampok nih, sama Rossi gitu. Enggak bisa dibandingin. Baru 1 detik Rossi udah melesat begitu. Nah, itu bedanya orang yang baru belajar Quran dengan orang yang sudah dari kecil mendarah daging gitu. Ada teman saya bermakmum kepada yang hafal Quran. Ini baca apa ini nggak jelas. Lah iya, baru bawa motor RX King begitu. Kalau bawa motornya apa? Rossi begitu, paham dia. Sama-sama penghafal, maksudnya sama-sama pembalap. Kira-kira begitu. Ya Allah, mudah-mudahan yang semangat menghafal Quran, yang semangat belajar Quran diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, siapapun apapun yang hidupnya selalu bergandengan, berdekat-dekatan, berakrab-akraban dengan Al-Quran akan dimuliakan sebagaimana Al-Quran mulia. Bapak Ibu pernah dengar malaikat Jibril? Mudah-mudahan pernah ketemu. Itu kenapa beliau didaulat oleh Allah sebagai Sayyidul Malaikah, rajanya malaikat. Kenapa Bu? Karena beliau membawa Al-Quran kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bergandengan dengan Quran. Didaulat beliau sebagai Sayyidul Malaikah. Likulli syai'in sayyidun, segala sesuatu ada rajanya. Sayyidul majalis kibalatul kiblah, rajanya tempat duduk adalah menghadap ke kiblat. Jadi Bapak sunnahnya baca Quran, zikir itu menghadap ke kiblat. Sayyidul majalis karena rajanya tempat duduk adalah menghadap ke kiblat. Sayyidul istighfar, istighfar paling utama, rajanya istighfar. Apa Pak?
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Baca Pak coba. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Siapa yang baca sore hari atau pagi hari, mati di siang hari misalnya, dukhulul jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Dibiasakan tuh baca sayyidul istighfar selesai sholat maghrib dengan selesai sholat subuh itu. Sayyidul Qurra dalam hadis, rajanya para ahli Al-Quran siapa Pak? Sayyiduna Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sayyidus Syuhada, rajanya orang-orang yang mati syahid dalam hadis siapa Pak? Sayyiduna Hamzah ibnu Abdul Muttalib, pamannya Nabi radhiyallahu anhu, yang mati, yang meninggal saat perang apa itu? Perang Uhud. Sayyidah syababi ahlil jannah, rajanya para pemuda surga, dua orang. Sayyiduna Al-Hasan wal Husain, cucunya Nabi. Sayyidat nisa'i ahlil jannah, ratunya surga, ada 4 dalam hadis. Siapa Pak? Sayyidah Khadijah Al-Kubra, Sayyidah Maryam binti Imran, 3. Sayyidah Asiyah imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Yang keempat, Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 orang ini nanti di surga akan menjadi ratunya surga. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rajanya para nabi dan rasul adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sayyidul malaikah, rajanya malaikat adalah Sayyiduna Jibril alaihi salatu wassalam. Kenapa beliau didaulat sebagai rajanya malaikat? Nazala bihil Quran, karena beliau dipercaya, diamanahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengantarkan Al-Quran kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Ramadan. Kenapa ini bulan mulia? Saya punya guru Syekh Mutawalli Sya'rawi, ahli tafsir di Mesir. Kitabnya kalau kita tangannya begini Pak, kira-kira segini. Khawatir al-Imam, punya tafsir beliau Khawatir al-Imam, gedenya segini. Itu beliau mengatakan begini, sebenarnya Ramadan itu bulan biasa, tidak lebih mulia daripada 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, kata beliau. Enggak lebih mulia Ramadan, bulan biasa gitu awalnya. Tetapi meningkat kemuliaannya secara drastis. Kenapa Pak? Karena Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan. Ada yang tahu ayatnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya. Mulia karena Al-Quran. Maka yang paling ideal kita mengatakan Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Betapa banyak para ulama meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermanfaat ketika memasuki bulan Ramadan selain fokus menghatamkan Al-Quran. Contohnya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i yang saya sebutkan tadi, termasuk Imam Abu Hanifah pun demikian. Dalam satu manaqib, satu biografi, beliau menghatamkan Al-Quran selama Ramadan ini 60 kali hataman dan seterusnya. Jadi pekerjaan paling utama di dalam bulan Ramadan adalah memperbanyak tilawah Al-Quran, dan itu adalah salah satu cara kita menghormati bulan Ramadan. Jadi Ramadan mulia karena Al-Quran diturunkan di dalamnya, termasuk Lailatul Qadar. Itu kenapa malam mulia, istimewa. Siapa yang ibadah dan ibadahnya bertepatan dengan malam Qadar, keutamaannya, kemuliaannya khairun min alfi syahrin. Bapak senyum di jalan, ketemu orang, misalnya malam itu turun Lailatul Qadar, senyumnya tidak lagi
kalikan 10 kebaikan, tetapi khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada senyum selama 1000 bulan. Bapak baca Quran, normatifnya 1 huruf adalah 10 kebaikan, dikurangi daripadanya 10 kesalahan. Tetapi kalau bertepatan dengan malam qadar, 1 hurufnya khairun min alfi syahrin. Sedekah 1000 khairun min alfi syahrin. 1 juta apalagi, 2 juta apalagi. Ini banyak batuk, ini sakit atau pura-pura batuk? Ya Allah, mudah-mudahan sehat semua. Kekenyangan kali ya? Ini masih lanjut nih, belum setengah jam. Ya Allah, kasihan bener, baru 17 hari ini. Mudah-mudahan di 10 terakhir besok masjid ini mengadakan Qiyamul Lail, Qiyamul Lail di Istiqlal, di Sunda Kelapa, di masjid-masjid besar Atin itu membuka lebar-lebar pintu-pintu masjid mereka sehingga orang-orang bisa leluasa iktikaf di dalamnya. Mulai dari maghrib, catat Pak ya, mulai dari maghrib dicatat Lailatul Qadar itu, karena hatta matla'il fajr. Kalau bisa selama 10 hari itu tidak ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Bapak sholat isya berjamaah, ternyata malam itu Lailatul Qadar, sholat isyanya khairun min alfi syahrin, dilipat gandakan lebih baik daripada sholat isya selama 1000 bulan. Sholat subuh, ternyata malam itu Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, sampai matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Mudah-mudahan meskipun umur kita pendek-pendek, ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70, tetapi kalau tiap tahun mendapatkan Lailatul Qadar, kebaikan kita akan melebihi umur kita. Amin amin ya rabbal alamin. Karena itu rugi semangat di awal 1 sampai 20 semangat gitu, tapi di 10 terakhir loyo. Kalau bisa di 10 terakhir tancap gas, semuanya i'tikaf di masjid. Yang nggak punya kerjaan maksudnya. Kalau yang punya kerjaan ya tetap kerja. Idza dakhalal ashrul awakhir syadda mi'zarahu. Kalau memasuki 10 terakhir, Rasulullah itu mengencangkan sarungnya, tanda bahwa beliau tidak melakukan hubungan suami istri, fokus i'tikaf di masjid. Baca Quran, ya sedekah, ya i'tikaf, ya zikir macam-macam dan seterusnya. Bahkan yang istihadah sekalipun ibu-ibu itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk i'tikaf di masjid, sampai mereka membawa baskom gitu. Dalam hadis tos, mereka duduk di atas baskom mereka, diikat mereka dengan kain sehingga darahnya tidak tumpah. Ya seperti ayam bertelur begitu. Itu mereka lakukan tidak lain dan tidak bukan ingin mendapatkan mega bonus Ramadan Lailatul Qadar yang hanya ada pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Insya Allah Pak ya, Pak Ketua DKM, saya dengar sih mau ada Qiyamul Lail. Kalau memang mau mengadakan sholat witir misalnya di 10 terakhir seperti Istiqlal, saya pribadi siap mengimami asalkan jamaah sepakat. Nggak tahu sepakat apa enggak ini, tapi 1 juz 1,5 juz lah maksimal. Gimana? Kalau sepakat enggak apa-apa. Bangun jam 2 seperti di Istiqlal itu, nanti ada bilalnya, Qiyamul Lail. Nanti mungkin Mas Jack yang jadi bilal, yang suaranya kenceng gitu, bangun semua. Nah, itu mulai jam 2 selesai jam 3:03 biasanya dengan bacaan Al-Quran 1 juz. Ya insya Allah kalau memang mau membuka, sekalian saya juga murojaah Qurannya ya, asalkan Bapak siap aja gitu. Siapa? Apa nggak biasa? Sekali-kali Pak ya 1 juz gitu. Semangat lah. Hah? Sehari doang? Aduh. Termasuk Lailatul Qadar terakhir umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa menjadi umat terbaik? Karena Al-Quran diturunkan kepada mereka sebagai pedomannya. Dan termasuk yang kelima,
Kenapa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam didaulat sebagai sayyidul anbiya wal mursalin? Karena mukjizat terbesar yang diberikan kepada beliau adalah Al-Qur'an Al-Karim. Mudah-mudahan ini terakhir Pak ya, paling terakhir. Setiap hari kita terus berakrab-akraban dengan Al-Qur'an sehingga kita menjadi sahibul Qur'an, sahabat Al-Qur'an. Kalau kita menjadi sahabat Qur'an, insya Allah Al-Qur'an akan memberikan syafaat di akhirat. Itu dalam hadis Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi sahabatnya, bagi orang-orang yang setiap hari baca Al-Qur'an meskipun gak hafal Qur'an. Kalau bisa meningkat sedikit Pak dari sahabat Al-Qur'an menjadi al-mahir bil Qur'an, gak sekedar membaca Al-Qur'an dengan bagus sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, tetapi juga dia memahami isi kandungan Al-Qur'an. Itu dalam Quran, dalam hadis al-mahir bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam Quran ya bacanya bagus, ya hafal Quran, faham ilmu tajwid, mengamalkan pula. Itu surganya ma'as safaratil kiramil bararah, bersama malaikat-malaikat yang paling dekat dengan Allah, paling berbakti dengan Allah. Tetapi kalau baca Qur'annya masih terbata-bata, alhamdulillah tuh masih mau gitu, dapat 2 pahala. Ajrul tilawah dengan ajrul masyaqqah, pahala membaca Quran dan juga pahala karena dia sulit mengucapkan huruf-huruf Al-Quran, itu pun masih dapat pahala. Mudah-mudahan meningkat dari sahabat Quran menjadi al-mahir bil Quran. Paling tinggi lagi disebut dengan ahlul Quran. Itu disebut dalam hadis innalillahi ahlin, Allah ini punya keluarga di muka bumi. Ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, manhum, siapa keluarganya Allah? Bukankah tidak menikah? Bukankah nggak punya anak, lam yalid walam yulad? Ya, kata Rasulullah, ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Keluarga Allah di muka bumi ini adalah ahlul Quran. Mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang khususnya, orang-orang istimewanya. Maksud keluarga di sini apa Pak? Orang yang terus bergandengan dengan Quran akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saya punya anak jatuh, saya tolong Pak ya, anak saya, keluarga saya. Saya punya istri dilecehkan sama orang misalnya, pasti saya membela Pak ya. Disakiti sama orang, pasti saya membela istri saya, keluarga saya. Kira-kira begitu. Allah pun akan selalu memperhatikan orang-orang yang selalu berakrab-akraban dengan Quran. Mereka adalah ahlullahi wa khassatuh. Mudah-mudahan anak-anak kita senang dengan Al-Quran, bisa hafal Quran dan menjadi sahibul Quran, al-mahir bil Quran. Dan kita juga berharap akhir hayat kita dalam keadaan sedang membaca Quran, senang dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran membela kita di alam kubur kita dan memberikan syafaat di yaumil kiamah, di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir dan paling terakhir saya ingin memberikan hadiah. Siapa yang bisa menjawab, saya kasih buku karya kelima saya. Pertanyaan pertama, sebutkan siapa ratunya surga. Cung, Pak Haji, itu tuh Pak Dokter dulu. 1, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. 2, siapa? Sayyidah Fatimah Az-Zahra. 3, Maryam bukan istri Fir'aun. Maryam siapa? Maryam bukan istri Firaun. Maryam binti Imran. 1 lagi? Siapa namanya? Bukan Aisyah, siapa? Masya Allah, barakallahu fiik. Ini kebetulan ada buku terbaru saya yang kelima. Dibaca Pak ya. Pertanyaan kedua, mungkin ibu-ibu kali ya? Ibu-ibu. Sayyidul istighfar. Panjang. Salah pertanyaannya ya. Mungkin ada yang hafal ibu-ibu Sayyidul istighfar. Saya kasih buku 1. Rajanya istighfar. Nggak ada yang cung. Allahumma anta rabbi, monggo. Nggak ada. Oh ada.
Yang hitam tuh. Ada buktinya, nggak apa-apa. Langsung kasih aja. Siapa namanya? Namanya siapa, Bu? Allahumma mari sama-sama deh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli maghfiratan min 'indik fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Terakhir, pertanyaan terakhir. Tadi saya sebutkan ada urutan atau tingkatan orang-orang yang bergelut di dalam Al-Qur'an. Pertama disebut dengan sahibul Qur'an. Yang kedua, yang ketiga disebut dengan cung. Sahabat Quran yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Cung dulu ini. Yang kedua, al-mahir bil Quran. Ketiga, ahlul Quran. Yang pertama apa, Pak? Sahibul Quran, sahabat Quran. Yang kedua, al-mahir bil Quran. Yang ketiga, ahlul Quran. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup sama-sama dengan membaca Allahumma arhamna, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjah rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.